Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di kajian Perindu Baitullah ya, atau sering kita sebut Arham Talk juga ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa menambah segi keilmuan kita ya, dan kita juga bisa berkumpul dengan orang-orang baik di sini ya, terutama kita bisa berjumpa kembali dengan guru kita ya, yaitu Ustadz Ibrahim ya, Masya Allah. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga salat serta salam mari kita curah limpahkan kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, jamaah atau Arham Circle yang dirahmati Allah SWT ya. Selamat bergabung di kajian Perindu Baitullah atau Arham Talk ya. Insyaallah tema kita di malam hari ini yaitu perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini merupakan bukan hanya sekedar kisah sejarah ya, tapi bagaimana perjalanan hidup yang syarat makna tentang keimanan, keteguhan hati, dan visi peradaban ya. Insyaallah bersama kita malam ini telah hadir ya pemateri yang insyaallah akan membimbing kita ya menggali makna hijrah dengan lebih dalam ya. Yaitu kita akan dibersamai oleh Ustadz Abdurrahman Ibrahim LCMA ya. Beliau adalah alumni Universitas Islam Afrika ya. Atau kita kenal dengan Sudan gitu ya. Insyaallah beliau akan membawakan materi ya pada malam hari ini. Sebelum itu saya perkenalkan ya, saya Resi Nurjaman ya, selaku moderator yang insyaallah akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya izin dulu ya untuk menyapa Ustadz Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustadz Resi. Masya Allah, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, tahun baru, semangat baru. Masya Allah, tahun baru, semangat baru Ustadz ya. Semoga banyak kebaruan Ustadz. Alhamdulillah. Apa yang baru nih? Semangatnya. Iya, banyak semangatnya Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah ini pemateri kita sudah berada di ruang Zoom ini ya, para Arham Circle. Karena itu kami ingatkan kembali kepada Arham Circle yang memang berkesempatan untuk bisa on cam. Kami sangat sangat mengharapkan bisa on cam semuanya ya, supaya lebih hidup lagi kajiannya. Tapi mungkin kami pun mohon izin ya untuk menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan. Pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua itu pengantar ya dari founder Arham, kemudian yang ketiga yaitu acara inti penyampaian materi, dan yang terakhir doa ya insyaallah akan dipimpin langsung oleh Ustadz, dan terakhir yaitu sesi dokumentasi dan penutupan. Baik, yang pertama kita sama-sama menginjak ke
acara pembukaan. Ya, kita sama-sama buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah agar tambah berkah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan atau kata pengantar dari founder Arham, ya, perwakilan itu yang akan disampaikan oleh Pak Hasri. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, alhamdulillah kabar baik Ustaz. Alhamdulillah, baik Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Asli dan keluarga. Alhamdulillah Ustaz. Semoga terus kemudian kita diberikan semangat dan kesehatan dalam kajian ilmu kita di setiap pekan ini insyaallah. Dan semoga Arham Circle senantiasa dalam liputan keberkahan Allah. Baik, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zika karim azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur ya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat yang utama wajib kita syukuri setiap waktunya sebagai seorang hamba, yaitu atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita diizinkan diberikan kehidupan pada hari ini, kemudian kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, yang insya Allah kita mengharapkan keberkahan dari majelis ilmu ini dalam serial yang insya Allah kita terus konsisten menjalankannya setiap pekan. Saat ini sudah terhitung 30 plus kajian ilmu yang sudah kita jalani. Semoga menjadi kemudian istiqomah dan menjadi amal jariah bagi semua, termasuk para guru-guru kami, kemudian juga para Arham Circle semua. Yang dalam kesempatan malam ini insya Allah akan kemudian kita ulas dan insya Allah dibersama oleh gurunda kita Al-Ustadz Abdurrahman Ibrahim LCMA dalam tema perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Nah, alhamdulillah tema ini mungkin kemudian dipersiapkan oleh guru kita karena bertepatan momentumnya di kalender Hijriyah ini kita memasuki awal tahun yang insya Allah ini menjadi bagian kita kemudian mempelajari kembali, mengingat momentum yang mulia ini di bulan Muharram, sehingga kita dapat memaknai keutamaannya bahwa di bulan Muharram ini adalah bagian dari sejarah peradaban Islam, yakni terkait dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah dan perjalanannya ke Madinah. Insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh gurunda kita.
Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang berada di majelis yang mulia ini, insya Allah kita bermohon mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang saya hormati Al-Ustadz Abdurrahman Ibrahim, SMA, yang senantiasa meluangkan waktunya dalam kajian ilmu ini. Saya doakan, kami doakan, semoga guru kita senantiasa Allah jaga dan berkahi setiap langkah dakwahnya di setiap waktu. Amin. Allahumma amin. Kemudian seluruh jamaah Haram Travel dan segenap tim dari Arham Travel yang telah mempersiapkan acara ini dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah kami mohon doanya untuk senantiasa istiqomah dan kita dapat pula dari waktu ke waktu memperbaiki diri, membenahi diri, kemudian untuk memastikan kajian ilmu kita terus berkembang, lebih kreatif lagi, kemudian juga lebih memiliki dampak dan manfaat bagi semua. Alhamdulillah, rahimahumullah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa berkaitan dengan tema yang insya Allah diambil oleh gurunda kita, berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Semoga dalam kajian malam hari ini membawa kita kemudian kembali mengingat jejak hijrah Rasulullah SAW, kemudian kita dapat jadikan sebuah inspirasi, kemudian muhasabah kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari kelak, dan mudah-mudahan dalam momen ini kemudian terus kita dapat memperbaharui semangat kita untuk senantiasa berhijrah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, hingga kemudian kita dapat menjadi umat, kemudian menjadi hamba Allah yang senantiasa mengoreksi diri. Serta mudah-mudahan ini kemudian menjadi wasilah bagi kita juga untuk menempuh hijrah fisik ya menuju Tanah Haram bersama insya Allah Arham Travel dalam program umrah yang insya Allah akan kami terus kembangkan dengan semangat dakwah. Kemudian kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan Arham Talk ini. Semoga nantiasa terus berjalan semakin baik, dan kami mohon dukungannya, dan mungkin kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan Pak nantinya kami menyampaikan bahwa tolong terus dukung bagian dari dakwah ini. Saat ini setiap kajian yang kita adakan setiap pekannya, insya Allah akan kami upload di channel YouTube Arham, yaitu di Arham Talk ya, Arham underscore Talks. Ya, insya Allah nanti akan kemudian dirincikan, di-share informasi channel kita oleh tim Arham Travel. Kami mohon dukungannya untuk bisa subscribe, kemudian likes dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan kita, kepada keluarga kita. Semoga dengan men-share kajian ilmu ini akan kemudian menambah semangat kita, para panitia menyelenggarakan kegiatan kajian ini, dan insya Allah akan utamanya menjadi amal jariah bagi para Arham Circle semua, yang insya Allah hitung dan tak terputus hingga yaumil akhir. Akhirul kalam,
itu yang kami dapat sampaikan. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan, hidayah, taufik pada kita semua. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Pak Asri yang telah memberikan sambutannya atau pengantar di kajian kita pada malam hari ini. Tadi disampaikan juga sama Pak Asri, insya Allah setiap kajian kita ini akan ada siaran ulangnya gitu ya. Bisa dicek nanti di YouTube ya, nanti itu ada di YouTube kami ya, Arham Talk, dan sudah dibagikan linknya di kolom chat ya. Silakan nanti barangkali diperlukan bisa dilihat di kolom chat. Baik, sekarang kita masuk ke acara berikutnya, yaitu acara inti ya, penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Ibrahim LCMA. Alhamdulillah, sepertinya Ustadz Ibrahim sudah siap banget untuk menyampaikan ilmunya ya. Ada itu kita juga harus sudah siap dalam menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Tapi mungkin kita langsung saja dengarkan penyampaian materi dari Ustadz Ibrahim. Waktu dan layar kami persilahkan kepada beliau. Kepada Ustadz. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada sang moderator Al-Ustadz Resi. Itu juga kepada Pak Hasri selaku founder Arham Travel. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan dan keberkahannya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki tahun baru Hijriah ya. Kita sudah alhamdulillah melewati 1 tahun yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan banyak sekali ya, limpahan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua ya. Yaitu pada tahun yang lalu 1446 Hijriah, maka bertepatan pada hari ini pas ya, kita sudah masuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga tahun yang lalu Allah mengampuni segala kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan semoga di tahun yang depan ini, tahun baru ini, Allah memudahkan segala urusan kita, memberkahi dan melimpahkan segala rahmatnya kepada kita, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan penuh kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT dalam kajian online yang dikasai oleh Arham Travel, ya, insya Allah pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas ya, salah satu peristiwa sejarah yang itu menentukan tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah hijrahnya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dari kota Mekah yang mulia menuju kota Madinah yang diberkahi. Ini pas sekali momentumnya karena kita pada hari ini bertepatan dengan tahun baru Hijriah. Ya. Jadi kalau orang Islam itu
seharusnya dalam menghitung tanggal, menghitung tahun, ya, itu memakai kalender Hijriyah. Karena itulah yang dicontohkan ya oleh para sahabat, yang itu pertama kali yang mencetusnya itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Khalifah As-Sani. Beliaulah yang pertama kali mencetus ya, tahun Hijriyah ini dan diberlakukan sebagai ya, penanggalan resmi untuk kaum muslimin. Ya. Dan kita harus tahu ya, dalam hal penanggalan dan perubahan bulan di dalam tahun Hijriah ini, karena ini berkaitan dengan ibadah kita. Ya. Kita puasa itu di bulan Ramadan, maka kita harus tahu ya kapan bulan Ramadan itu datang. Kita kemarin baru melaksanakan ibadah Idul Kurban, Idul Adha, itu pada bulan Zulhijjah. Begitu juga yang mau naik haji, yaitu pada bulan Zulhijjah. Ya, begitu juga Allah itu memberikan bulan-bulan istimewanya. Ya, ada bulan-bulan yang istimewa yang Allah muliakan, dikenal dengan 4 bulan haram. Ya, ada bulan Rajab, ya, kemudian ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan ini bulan Muharram. Ya, jadi memang kaum muslimin itu seharusnya harus melek dengan penanggalan Hijriah ini, karena itu berdasarkan itu menentukan ibadah kita. Dalam sejarahnya yang mencetuskan pertama kali bulan tahun Hijriah ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu bertanya kepada stafnya tentang suatu peristiwa perang yang terjadi. Kemudian ketika ditanya, ya, perang ini terjadinya kapan? Ya. Kalau penamaan bulan, ya, itu sudah maklum dari zaman jahiliyah. Namanya bulan Muharram, bulan Safar, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya. Jumadil Ula, Jumadil Tsani sampai ke Zulhijjah itu sudah dikenal dari zaman jahiliyah. Tapi kalau perhitungan tahun itu belum. Ya, makanya kita tahunya Rasul itu lahir dinamakan dengan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan Amul Fil? Karena pada tahun itu terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abrahah, yang dimana dia membawa pasukan gajah. Nah, dinamakan dengan Amul Fil. Nah, Sayyidina Umar suatu ketika beliau menjadi seorang khalifah, Sayyidina Umar itu adalah orang yang sangat rapih dalam administrasi. Jadi dalam administrasi ya, pemberkasan segala macam itu dari dulu udah ada. Bahkan mungkin dulu lebih canggih ya. Walaupun belum ada komputerisasi, belum ada sistem yang sekarang, tapi dalam hal itu sudah dikenal. Maka Sayyidina Umar itu sangat detail dalam administrasi dan pemberkasan. Ya, maka suatu ketika Sayyidina Umar bertanya, ya, peristiwa atau perang ini terjadi pada tahun kapan? Ya. Maka disebutkanlah bulan dan tanggalnya, tapi tahunnya itu tidak tahu. Ya. Hanya disebutkan tahun ini. Ya. Maka saat itu Umar berpikir kita harus punya ini yang namanya tahun. Ya. Perhitungannya sejak kapan? Maka Umar mencetuskan perhitungannya ini bertepatan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Maka disitulah mulai perhitungan yang dinamakan dengan 1 Hijriyah. Hingga sampai sekarang perhitungannya, sekarang kita sudah berada pada tahun 1447 Hijriyah. Berarti 14 abad yang lalu, ya, peristiwa hijrah ini. Ya. Maka itu adalah sejarah tercetusnya tahun Hijriyah tersebut. Ya. Diperakasai oleh Sayyidina Umar, kemudian Umar itu menentukan dimulainya perhitungan tahun Hijriyah itu yaitu ketika Nabi hijrah. Makanya kenapa namanya bulan tahun Hijriyah. Hijrah karena diambil dari peristiwa hijrah tersebut. Ya. Maka tidak kalah pentingnya kita akan membahas tentang peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaan yang pertama adalah, ya, Ustaz Resi ini, kenapa Nabi itu harus pindah ke Madinah?
kenapa Nabi tidak menetap saja di Mekah? Kan kalau kita berpikir, kalau kita bertanya-tanya, kenapa harus hijrah gitu ya? Kenapa harus meninggalkan kota Mekah? Padahal Nabi itu dari lahir, tumbuh, besar, menikah, sampai punya anak, ya, bahkan istrinya pun, ya, Ibunda Khadijah Al-Kubra itu asli Mekah. Nabi asli Mekah, bapak, ibunya, bapaknya, kakeknya, ya, itu semua orang Mekah. Kemudian pertanyaannya, kenapa Nabi harus pindah ke Madinah? Padahal Nabi diutus di Mekah. Ya. Maka kita akan bahas di sini beberapa poin yang berkaitan dengan peristiwa hijrah ini. Maka yang pertama adalah sebab atau faktor-faktor pendorong Nabi itu hijrah ke Madinah. Ya. Kenapa Nabi harus hijrah ke Madinah? Ya, kalau kita bertanya dalam hati, ya, kalau seandainya tidak ada faktor pendorong ini, maka Nabi akan tetap di Mekah. Nabi akan berdakwah ya sampai seluruh kota Mekah itu masuk Islam dan akhirnya kota Mekah menjadi kota Islam. Ya. Maka faktor pertama ya atau faktor pendorong kenapa Nabi itu dalam tanda kutip ya harus terpaksa hijrah ke Madinah, yang pertama adalah dakwah Nabi di Makkah tidak berkembang. Kita tahu ya dalam sirahnya pasti kita orang Islam sudah sangat tahu tentang sirahnya. Fase dakwah Nabi itu kebagi jadi dua, ada fase di Mekah dan fase di Madinah. Fase di Mekah dari awal Nabi itu diutus sebagai Rasul kemudian mendakwahi ya, kaum Quraisy, yaitu Nabi mendapatkan perlawanan, resistensi, ya, mendapatkan banyak sekali permusuhan. Orang Quraisy itu susah sekali menolak ya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Risalah Islam yang dibawa oleh Nabi, itu kaum kafir Quraisy itu sangat menolaknya. Dari tahun ke tahun. Karena kita tahu Nabi itu hidup di Mekah, berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Maka selama 10 tahun itu Nabi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ada beberapa yang akhirnya menjadi pengikut Nabi, akhirnya memeluk Islam, mengikuti Nabi, tapi hanya sedikit. Dan perlawanan orang kafir Quraisy semakin hari itu semakin kuat. Bahkan puncaknya sampai pemboikotan secara maksimal. Ya, jadi Nabi beserta keluarganya, beserta pengikutnya itu semua diboikot dalam kehidupannya. Ya. Dan yang paling parahnya mereka diboikot dalam hal ekonomi. Ya, kita bayangkan ya. Seperti halnya saudara kita di Gaza. Ya, diboikot ya. Bantuan nggak boleh masuk ya. Terus bagaimana mereka akan hidup? Maka itulah yang dialami oleh Nabi dan para pengikutnya. Sehingga Nabi diboikot sehingga bahkan pernah mengalami sampai beberapa hari tidak makan. Karena tidak ada lagi yang bisa dibeli. Karena diboikot oleh orang kafir Quraisy. Bahkan sampai puncaknya pengikut Nabi itu ada sampai yang dibunuh. Kita tahu ada keluarga Yasir. Ya, Sumayyah dan suaminya itu sampai dibunuh. Maka mereka lah ya, dalam sejarah Islam adalah orang syahid. Ya. Orang yang mati syahid pertama kali itu adalah Sumayyah dan suaminya. Jadi sudah separah itu dakwah Nabi di Mekah dimusuhinya. Ya, bahkan tidak tanggung-tanggung orang yang paling kencang memusuhi Nabi itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu paman langsungnya Nabi. Ya, Nabi itu bapaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kalau tidak salah itu punya 10 anak laki-laki. Maka Abdullah, bapaknya Nabi, itu anak terakhir. Dan Abu Lahab salah satu abangnya. Pamannya sendiri ya itu sampai memusuhi. Ya. Bahkan benar-benar memusuhinya dengan benar-benar totalitas. Ya. Mengganggu dakwah Nabi, ya, ganggunya, ya, kemudian bahkan melakukan kontak fisik, ya, lakukan hal-hal yang itu dapat melukai Nabi. Ya. Maka ini faktor pertama, ya. Jadi faktor pertamanya adalah dakwah Nabi itu tidak maksimal di Mekah, sehingga Nabi itu butuh tempat baru yang dimana di tempat tersebut Nabi itu bisa berdakwah dengan maksimal, mengumpulkan kekuatan dan menyebarkan ajaran Islam dengan maksimal. Nah, kayaknya ini dibutuhkan. Ada butuhnya base camp. Nah, jadi ini faktor pertama. Maka
Nabi itu selain mendakwah ke orang-orang Mekah, Nabi juga berdakwah mengajak orang-orang di luar kota Mekah. Ya. Yang paling terkenal adalah kisah ketika Nabi itu ke Taif. Nah, ini salah satu upaya Nabi mencari tempat lain selain Mekah. Karena Mekah ini sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Ya, penduduknya makin hari semakin menolak, ya, bahkan semakin keras permusuhannya. Maka Nabi mencoba berikhtiar ke kota Taif. Nggak hanya Taif sebenarnya, Nabi itu mendakwah ke kabilah-kabilah lain di luar Mekah, itu sangat banyak. Tapi yang paling terkenal di Taif, kita tahu peristiwanya ketika Nabi ke Taif, dengan harapan di situ masyarakat yang menerima, malah Nabi mendapatkan penolakan yang sangat keras, bahkan dilempari batu, sehingga berlumuran darah ketika keluar kota Taif. Ya. Sehingga dari sini Nabi menyimpulkan bahwasannya Mekah dan sekitarnya sudah tidak kondusif lagi untuk berdakwah, maka Nabi butuh tempat yang baru. Ya. Ini faktor yang pertama. Faktor kedua, ya, para pendukung Nabi yang setia itu sudah mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, ya, istri tercinta Nabi, ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu meninggal dunia. Ini merupakan pukulan yang sangat keras kepada Nabi, ya. Merupakan sebuah kehilangan yang sangat berarti bagi Nabi. Karena Ibunda Khadijah itu adalah orang yang pertama mengimani, ya, dakwah Nabi, begitu juga orang yang sangat membantu dakwahnya Nabi. Karena beliau adalah istri yang paling benar mengerti tentang keadaan perjuangan suaminya dan menjadi pelipur lara ketika Nabi berdakwah ditolak, ya, hatinya sakit, badan sakit, ketika pulang ke rumah, ya, didapatinya ada seorang istri yang dapat menyembuhkan semua luka tersebut. Ya, tapi, ya, pada tahun 10 kenabian, ya, Ibunda Khadijah Allah panggil, sehingga ini menjadi kesedihan yang sangat bagi Rasulullah SAW. Gak hanya itu, ya, selain Ibunda Khadijah, istri tercintanya Nabi meninggal, paman Nabi, ya, jadi paman Nabi itu ada banyak, dia ada salah satu yang sangat membantu Nabi dalam dakwahnya, yaitu adalah Abu Thalib. Ya. Paman Nabi yang dimana dialah yang merawat Nabi setelah Nabi itu dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ya, jadi Nabi itu lahir dalam keadaan yatim, kemudian diurus oleh ibunya, kemudian ibunya meninggal, diurus oleh kakeknya, tidak lama kakeknya meninggal, kemudian diurus oleh Abu Thalib. Dirawat oleh Abu Thalib sangat lama, ya, dari usia belia sampai Nabi itu masuki usia sudah remaja, bahkan sampai menikah. Semua itu yang merawatnya, yang membimbingnya itu adalah Nabi. Ya, ilmu perdagangan, ya, Nabi pertama kali, ya, ikut berdagang, ikut melakukan bisnis itu pertama kali bersama Abu Thalib, sehingga Abu Thalib ini sudah seperti ayah sambungan Nabi. Mau panggil namanya. Jadi bisa kita bayangkan. Ya. Bahkan ketika Nabi diutus sebagai Rasul, kemudian mulai berdakwah, ya, kemudian mendapatkan permusuhan, orang yang paling membela Nabi itu dari kalangan kaum laki-laki itu adalah Abu Thalib. Karena ketika diboikot, ya, Abu Thalib ikut bersama Nabi dan sebagainya. Maka ketika Abu Thalib meninggal dunia, ya, walaupun sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak memeluk Islam dan mengimani Islam, tapi karena kasih sayangnya kepada Nabi, ya, beliau selalu menemani, membantu dakwahnya. Ya, ini faktor kedua. Ya, jadi para pembela dan yang membantu Nabi itu sudah mulai Allah panggil. Nah, kemudian, ya, jadi faktor satu, kedua sudah. Kemudian faktor ketiga adalah, ya, orang Yasrib, ya. Jadi Madinah itu nama lainnya adalah Yasrib. Ya. Orang Yasrib ini, ya, sudah mulai ada beberapa yang memeluk ajaran Islam. Ya. Jadi memang sebelum Nabi tiba ke Madinah, ya, itu memang orang Yasrib itu beberapa sudah memeluk ajaran Islam, bahkan sudah berbaiat kepada Nabi untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Salah satunya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya.
Kenapa bisa orang Yasrib itu kemudian akhirnya beriman kepada Nabi ketika mereka melakukan ibadah haji. Ya, jadi ibadah haji itu sudah dikenal dari zaman jahiliyah karena itu adalah peninggalan ajarannya Nabi Ibrahim salam. Ya. Enggak, ketika musim haji orang Yasrib itu datang ke Mekah, kemudian Nabi melakukan dakwah kepada mereka. Maka ada beberapa yang akhirnya mengimani Nabi dan beriman kepada Nabi. Bahkan ya, ada beberapa cikal bakal ya 6 pemuda Yasrib atau Madinah yang itu ketika mereka ke Mekah kemudian Nabi mendakwahinya sehingga kemudian mereka kembali ke Madinah dan berjanji akan mendakwahi Islam di Madinah. Jadi memang sudah disiapkan kondisinya penduduk. Karena memang sudah ada beberapa bibit-bibit ya orang-orang yang mau mengimani Nabi, maka Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ya agar mendakwahi mengajarkan ajaran Islam sebagai wakilnya Nabi. Ya. Ini sehingga Nabi melihat potensi bahwasannya Madinah ini bisa menjadi base camp baru untuk Islam berkembang. Sehingga ketika ada tempat baru ya maka disitulah ada potensi ya Nabi bisa dengan maksimal berdakwah. Maka dari semua faktor itulah akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Ya. Maka tadi beberapa faktornya. Ya. Walaupun sebenarnya ya Nabi kalau kita bedakan di sini ya pengikutnya Nabi dan Nabi sendiri ya itu hijrahnya berbeda. Ya. Kalau berhijrah untuk para pengikut Nabi itu diperbolehkan langsung. Ya. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya sebelum Rasul hijrah ke Madinah saat itu sudah hijrah ke Habasyah mendakwahi penduduk sana. Ya. Tapi untuk bagi Nabi butuh izin dulu dari Allah SWT atasannya. Karena nggak boleh sembarangan seorang Nabi itu meninggalkan kaumnya sampai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di mana Nabi itu diutus, maka disitulah mereka akan mendakwahi umatnya. Apabila mereka harus meninggalkan umatnya, maka harus berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ya sambil menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kemudian menyiapkan Madinah, penduduk Madinah agar bisa kondusif dan menerima dakwah Nabi. Dari semua faktor-faktor tadi ya, maka kemudian akhirnya ya terjadilah bai'ah Aqobah yang kedua, yang di situ terdapat banyak sekali tokoh-tokoh dari Bani Khosraj dan Bani Aus. Ini adalah dua kabilah besar di Madinah yang banyak sekali tokoh-tokohnya itu berbaiat kepada Nabi dan berjanji akan membantu dakwah Nabi di Madinah. Maka setelah itu terjadi itu, maka akhirnya mulai berangsur-angsur lah dari sini ya. Jadi sekitar tahun 12 atau 13 kenabian ya. Para sahabat itu mulai berangsur-angsur itu hijrah lebih dahulu ke Madinah dahuluan. Jadi tidak serempak, tidak rombongan sebagaimana kita bayangkan enggak ya. Jadi memang sendiri-sendiri sesuai dengan kondisinya ya. Maka ya di antara para sahabat Nabi yang lebih dahulu hijrah itu ada namanya Abu Salamah. Ada Abu Salamah, kemudian disebut juga ada Umar bin Khattab, ada Ayas dan sebagainya. Itu mereka hijrah terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu barulah Nabi itu akan hijrah. Tapi tidak segampang itu Nabi akan hijrah. Karena orang kafir Quraisy ini nggak rela kalau Nabi itu harus keluar. Ya, sehingga ketika dilihat, jadi setelah Bai'ah Aqobah yang kedua, ya setelah mereka orang kafir Quraisy ini melihat bahwasannya, oh ini ada orang di luar Mekah yang sudah menerima dakwah Nabi. Maka orang kafir Quraisy ini punya yang namanya Dewan Parlemen. Ya. Itu orang-orang penting yang ada di Mekah. Tempatnya namanya Darun Nadwah. Ya. Kalau sekarang itu mungkin bisa dibilang MPR-nya atau MPR atau DPR-nya yang menentukan kebijakannya, ya, menentukan arah jalannya negara. Ya. Kalau zaman itu namanya Darun Nadwah, ini sangat terkenal sekali dalam sirah. Di Darun Nadwah itu ada sebuah rumah yang di situ nanti dipakai untuk rapat penting para petinggi orang kafir Quraisy Mekah. Jadi setelah melihat pergerakan Nabi ini, mereka berkumpul. Ya.
Maka disitulah berkumpul para petinggi orang kafir Quraisy Mekah. Di antaranya yang paling terkenal kita tahu ada Abu Jahal. Ya, ini Abu Jahal itu mendapat julukan dari Rasul Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Ya, karena dia yang paling keras menentang dakwah Nabi. Ya. Ada Jubair bin Mut'im, ada Tu'aimah, ada Al-Haris, ada Syaibah, ada Utbah, ada Abu Sufyan. Sebelum akhir nanti beliau masuk Islam, ada An-Nadir dan ada Abul Bukhturi bin His. Jadi ada 9 orang tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Mereka rapat penting tentang pergerakan Nabi Muhammad ini bagaimana nih? Ya. Nabi Muhammad sudah akan melangkah nih. Dakwahnya ini nanti dengar-dengar mereka sudah mendapatkan bocoran, ya para pengikut Nabi ini sudah mulai berangsur hijrah ke Madinah. Dan Nabi nanti pasti akan menyusul. Sehingga mereka rapat penting. 9 orang ini kemudian rapat di Darun Nadwah, ya, merapatkan tentang bagaimana langkah yang harus mereka tempuh dalam mencegah dakwah Nabi ini. Maka ketika mereka berkumpul, ya terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Datang seseorang, ya, yang sudah datang seseorang yang udah usianya terlihat sudah usia senja, ya, atau usia tua, tapi dalam dia memiliki aura yang bijaksana dan memakai pakaian yang bagus. Jadi ketika mereka sedang berkumpul di situ, ya, kemudian datang seseorang di pintunya. Kemudian ditanya, siapa kamu? Maka ditanya, saya adalah orang tua dari daerah Najd. Ya, kemudian untuk apa kamu ke sini? Ya, saya memiliki beberapa pendapat dan ingin ikut serta bermusyawarah dengan kalian. Maka orang tersebut akan diizinkan masuk dan ikut bermusyawarah lebih. Dan akhirnya telah diberitahu bahwasannya, ya, setelah Rasul memberitahukan bahwasannya orang tersebut itu adalah iblis, laknatullah alaih. Ya. Jadi iblis, ya, itu, ya, ikut serta, ya, dalam berupaya menggagalkan dakwah Nabi, itu langsung turun tangan dalam peristiwa hijrah ini. Jadi kalau iblisnya sudah turun tangan, tandanya ini urusannya amat sangat penting. Jadi iblis itu hanya turun 2 kali. Ketika peristiwa akan hijrahnya Nabi, dan satu lagi adalah ketika perang Badar. Nah, jadi 2 peristiwa yang sangat penting ini. Ya, jadi kalau rajanya setan sudah turun tangan, ya, dedengkot turun tangan, berarti ini peristiwa yang sangat penting. Ya, karena musuh utamanya Nabi itu adalah setan dan iblis, raja. Ya, maka iblis ikut serta di dalam majelis tersebut. Ya. Kemudian disitulah terjadi musyawarah yang sangat alot. Ya. Tema utamanya adalah mereka harus mengapakan Nabi Muhammad SAW. Apa perlakuan yang tepat untuk mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tercetuslah beberapa hal. Ya. Ada yang pertama yang mengatakan, ya, udah satu orang pendapat, udah biarkan Nabi Muhammad itu pergi saja. Bukankah selama ini permasalahan di Mekah ini karena dia. Kemudian kata si orang tua dari Najd itu yang merupakan itu wujud dari iblis mengatakan itu pendapat yang salah. Ya. Dan dikasih tahu alasannya. Muhammad ini memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, memiliki karismatik, ya. Omongannya itu sangat menyedot bagaimana. Kalau dibiarkan keluar nanti akan mempengaruhi orang lain, kemudian akan besar. Ya. Dan itu mereka menyetujuinya sehingga pendapat pertama ditolak. Pendapat kedua mengatakan kalau gitu kita bunuh saja Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Iblis mengatakan jangan. Kalau Nabi Muhammad dibunuh, ya, Nabi Muhammad itu adalah bagian dari orang Quraisy, ya. Merupakan bagian dari Bani Hisham yang merupakan salah satu kabilah besar di Mekah. Kalau nanti dibunuh, ya, keluarganya akan marah dan nanti akan terjadi, ya, perang di antara kabilah. Maka itu pendapat yang kurang tepat kata Iblis. Maka akhirnya pendapat ketiga inilah yang keluar. Dan itu adalah pendapatnya Abu Jahal. Abu Jahal berpendapat, ya, kita kumpulkan dari setiap kabilah itu satu pemuda, ya, kemudian setiap perwakilan tersebut mendatangi Nabi dan membunuh.
Sehingga nanti kalau orang keluarganya Nabi Muhammad itu ingin menyerang, maka mereka harus menyerang seluruh kabilah yang ada di Mekah. Ya, bisa dipahami ya. Ya, ini maka saat itu iblis mengiyakan, ya inilah pendapat yang benar. Itu pendapatnya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini memang orang yang sangat pintar sebenarnya. Ya. Nama julukan aslinya itu adalah Abul Hakam. Itu adalah bapak kebijaksanaan. Ya, Hakam itu hikmah. Ya. Karena memang memiliki pikiran yang sangat tajam sehingga tindakannya itu sangat berpengaruh. Ya. Tapi karena itu, ya, karena perlawanan yang sangat keras pada Rasul sehingga dijuluki menjadi Abu Jahal, bapak kebodohan. Maka pendapat ini yang benar. Maka pendapat inilah yang disetujui oleh parlemen tersebut, oleh majelis tersebut, sehingga mereka setuju akan mengumpulkan dari setiap kabilah itu satu pemuda, dan nanti perkumpulan tersebut nanti akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang diputuskan. Ya. Maka dikumpulkanlah ya 10 pemuda yang nanti ya akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada Abu Jahal itu sendiri, ada Al-Hakam, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada An-Nadar, ada Umayyah bin Khalaf, ada Zam'ah bin Al-Aswad, ada Taimah, ada Abu Lahab, ada Ubay bin Khalaf, ada Nabih bin Al-Hajjaj, dan ada Munabbih bin Al-Hajjaj. Inilah 11 orang yang nanti akan menyergap rumah Nabi dan akan membunuh. Ini rencana yang sudah direncanakan, rencana pembunuhan Nabi. Tapi Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril bahwasannya ya orang kafir Quraisy itu akan membunuhmu, akan mendatangimu, akan membunuhmu, sehingga ya, Nabi Muhammad dilarang untuk tidur di rumahnya. Jadi Nabi sudah tahu, yang mendapatkan berita dari Jibril bahwasannya orang kafir Quraisy ini akan membunuhnya. Ya, sehingga Nabi mulai bersiap pada malam hari itu. Nabi akan hijrah, akan langsung melakukan perjalanan ke Mekah, ke Madinah. Ya. Jadi mereka pada siang harinya, ya, orang-orang tersebut itu sudah menyiapkan diri. Ya, mereka berencana akan menyergap Nabi itu pada malam hari. Ya, karena Nabi itu punya kebiasaan akan tidur pada awal malam, nanti akan bangun di setengah malam atau sepertiga malam, kemudian nanti akan ke Ka'bah dan sholat di Ka'bah. Jadi itu kebiasaan Nabi dari dulu, ya. Dan itulah yang dianjurkan untuk kita, tidur di awal, bangun, tidur pada awal waktu, bangun juga awal waktu. Ya, maka mereka merencanakan akan mendatangi rumah Nabi pada malam hari, menunggu Nabi keluar dan langsung akan disergap, akan dibunuh. Tadinya begitu rencananya. Tapi Nabi mendapatkan bocoran dari Jibril, kemudian ya, pada siang harinya itu Nabi langsung ke rumah Abu Bakar. Ya, kemudian mengajak Abu Bakar untuk hijrah dan mengatakan Nabi sudah mendapatkan izin dari Allah. Nah, Abu Bakar langsung bertanya, apakah engkau ingin aku menemanimu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, iya. Jadi Rasul itu hijrahnya hanya bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi nggak rombongan, nggak. Ya. Maka setelah itu ketika rumah Abu Bakar, ya, kemudian ya, mulailah persiapan yang tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah itu memiliki strategi lain. Ya. Karena beliau tahu akan disergap, ya, maka beliau berpura-pura pulang ke rumah, kemudian berpura-pura tidur di rumahnya. Kemudian, padahal kita tahu tentang peristiwa bahwasannya yang tidur di rumahnya itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Ali bin Thalib ya itu disuruh untuk tidur di rumahnya Nabi, di kamarnya Nabi, kemudian disuruh tutup dengan burdah yang berwarna hijau. Sehingga kalau lihat dari luar, oh ini ada Nabi Muhammad sedang tidur. Tapi itu sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi memang sudah disuruh seperti itu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib sudah berada pada ranjangnya Nabi, kemudian Nabi itu keluar. Ya.
Dan diceritakan di sini bahwasannya ketika Nabi keluar, sebenarnya orang-orang yang ingin membunuh Nabi itu sudah berada di depan rumah Nabi. Tapi ya, sebagaimana ya Allah sudah menakdirkan bahwasannya ketika mereka sudah bersiap-siap ingin menyambut Nabi ketika keluar rumah, ya Allah menjadikan pandangan mereka tidak melihat pergerakan Nabi. Ya. Di surat Yasin Allah berfirman, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka itu dinding, dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Jadi seakan-akan mereka itu tidak melihat apa-apa, padahal Nabi itu keluar dari rumahnya melewati mereka satu persatu. Bahkan Nabi mengambil tanah, ya kemudian Nabi taruh di atas kepala mereka bagi bentuk penghinaan pada mereka yang sudah siap-siap ingin membunuhnya. Dan akhirnya Nabi itu keluar bersama Abu Bakar, ya langsung keluar ke arah keluar kota Mekah. Ketika mereka baru sadar, ya kemudian mereka masuk ke kamarnya Nabi dan didapati itu ternyata hanyalah Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasul sudah keluar bersama Abu Bakar dari kota Mekah. Maka itu salah satu cerita atau salah satu tahapan hijrahnya Nabi ketika masih di Mekah. Maka Nabi sudah keluar bersama Abu Bakar, itu Nabi memiliki strategi yang lain. Perlu kita pahami bahkan disinilah dimulainya hijrah Nabi. Ya, jadi hijrah Nabi itu tidak seperti kita mau mudik ya. Kalau kita mudik tuh enak banget. Dengan sukacita disiapkan segala macam ya. Segala macam enak, bawaannya perasaannya gembira. Tapi kalau Nabi enggak. Dari awal itu sudah benar-benar kondisinya itu sudah tegang. Bahkan Nabi mendapatkan berita akan dibunuh sehingga Nabi berusaha untuk melarikan diri agar jangan sampai Nabi itu ditemukan oleh mereka yang ingin membunuh Nabi. Maka Nabi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq itu keluar kota Mekah, tapi Nabi tahu bahwasannya orang Quraisy ini tahu Nabi akan hijrah, sehingga pasti orang Quraisy ini sudah akan mencegat jalannya Nabi. Sehingga Nabi tidak menempuh jalan pada biasanya kalau orang Mekah mau ke Madinah. Ya, jadi kalau kita lihat di peta, Mekah itu ada di selatannya Jazirah Arab. Madinah ada di atasnya, di utara. Maka logikanya kalau orang mau ke Madinah pasti akan keluar ke arah utara. Dia akan mengarah ke jalanan yang ke arah utara. Kan logikanya begitu. Tapi Nabi pintar. Ketika akan keluar kota Mekah, Nabi tidak keluar dari pintu gerbang utara. Tapi Nabi keluar kota Mekah dari pintu gerbang di arah selatan, yang dimana itu biasanya mengarah ke arah Yaman. Ya. Untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi dan Abu Bakar itu keluar ke arah selatan. Dan akhirnya Nabi bersembunyi di sebuah bukit yang kita tahu bernama Gua Sur. Ya. Jadi sebelum akhirnya Nabi nanti mengarah ke utara ke Madinah, Nabi itu sembunyi dulu di Gua Sur. Ya, sampai akhirnya orang kafir Quraisy ini tidak mengejarnya, sampai reda ya, perhatian mereka, baru kemudian nanti Nabi akan berjalan ke arah utara, ke arah kota Madinah. Maka itulah cikal bakal kenapa Nabi sembunyi di Gua Sur yang kita tahu. Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq itu selama 3 hari. Kalau di dalam kitab Rahikul Maktum itu digambarkan Nabi itu berjalan ke arah Gua Sur. Gua Sur itu adalah kayak gua di antara bukit-bukit. Jalanannya itu penuh bebatuan dan sangat susah untuk didaki, bahkan oleh orang yang sudah ahli sekalipun. Sehingga digambarkan di situ kaki-kaki Nabi itu sampai berdarah. Ya, bahkan di sebuah riwayat dikatakan Nabi itu berjalannya itu tanpa alas kaki dan agak menjinjit agar tidak meninggalkan
tidak meninggalkan jejak di kakinya. Ya. Ini salah satu ikhtiar Nabi. Jadi Nabi manusia biasa. Hijrahnya itu butuh persiapan, hijrahnya itu butuh perjuangan. Ya. Tidak seperti orang-orang yang bilang ya, bahwasannya ada orang yang bisa terbang segala macam ya. Nabi aja hijrahnya seperti itu, sangat manusiawi ya. Sangat benar-benar butuh perjuangan. Maka ketika sampai di Gua Sur ya, Nabi di situ berdiam di situ menunggu itu selama 3 hari. Maka selama di situ ya, Nabi itu selalu dikirimi kebutuhan logistik makanannya oleh Asma binti Abu Bakar, ya, anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Nabi juga ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar. Ya. Jadi orang yang sangat berjasa pada awal hijrah Nabi itu adalah keluarganya Abu Bakar. Ya, mereka yang support dari awal ya sampai Nabi akhirnya bisa hijrah ke Madinah. Ya. Maka setelah Nabi selama di Gua Sur selama 3 hari 3 malam, setelah mendapat jadi Abdullah Asma binti Abu Bakar ini fungsinya peranannya itu mengantarkan logistik, ya, jadi makan bisa mengantarkan makanan. Adapun Abdullah ini menginginkan informasi tentang keadaan kota Mekah. Jadi Abdullah bin Abu Bakar tahu bapaknya dan Nabi Muhammad itu sedang bersembunyi di Gua Sur, ya, maka Abdullah itu ketika malam tiba itu akan ke Gua Sur, ya, menemani bapak dan Nabi Muhammad, bapaknya dan Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Nanti menjelang subuh dia akan balik ke rumahnya. Jadi seakan-akan dia itu tidak kemana-mana. Selalu begitu selama 3 hari sambil memberikan informasi. Ketika akhirnya dikasih informasi oleh Abdullah bahwasannya orang kafir Quraisy sudah mulai menyerah untuk mencari Nabi. Ya. Sebelumnya, ya, setelah kita kembali ke penyergapan tadi, ya, setelah 11 orang itu dipimpin oleh Abu Jahal ternyata mengalami kegagalan, ya, setelah mereka sudah yakin banget ketika berangkat akan berhasil nih akan bunuh Nabi. Setelah sampai ke rumahnya ternyata Nabi sudah berhasil lolos, ya, dan yang didapati hanya Ali bin Abi Thalib. Bahkan Abu Jahal itu mendatangi rumah Abu Bakar, kemudian menemui Asma binti Abu Bakar, ditanya di mana bapakmu. Ya, kemudian Asma mengatakan saya tidak tahu. Karena kesal Abu Jahal akhirnya menampar Asma binti Abu Bakar. Ya. Karena mereka gagal dan mereka tahu Nabi ini belum jauh, maka akhirnya mereka menyebarkan mengutus beberapa orang untuk mengejar, ya, di sekeliling kota Mekah. Ya. Maka ketika ada beberapa orang sudah mulai menyisir, ada beberapa orang itu dikisahkan sudah mendekati Gua Sur. Ketika sudah mendekati Gua Sur, ya, Abu Bakar melihat orang semakin dekat ke mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar sudah melihat sendalnya dia. Sendal orang yang sedang menyisir di sekitar kota Mekah. Kalau seandainya dia berjalan sedikit lagi, pasti akan terlihat Abu Bakar dan Nabi bersembunyi. Ya. Itu atas kuasa Allah, akhirnya mereka tidak menyadarinya, dan akhirnya mereka kembali ke Mekah dengan tangan kosong, tidak berhasil menemui Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Setelah akhirnya dirasa sudah aman, maka Nabi mulai itu berjalan, ya, dari Gua Sur menuju ke Madinah. Maka situlah proses terjadinya hijrah. Selama beberapa hari Nabi berjalan, ya, berjalan tidak menaik kendaraan, tidak naik unta atau kuda, tapi berjalan hanya bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan terjadi beberapa peristiwa. Di antaranya adalah, ya, ketika sedang mengalami perjalanan, ya, Nabi itu sempat singgah di kemahnya Ummu Ma'bad. Ya, jadi di antara Makkah Madinah itu ada kemahnya Ummu Ma'bad. Ya, kemudian di situ dia memiliki gembalaan berupa kambing. Dan ditanya apakah kambing itu ada air susunya, katanya tidak ada, sangat kering. Tapi ketika Nabi yang memerasnya, kemudian tiba-tiba susunya itu berlimpah dan akhirnya Nabi bisa minum dari susu tersebut bersama Abu Bakar. Ini merupakan salah satu bentuk mukjizat Nabi untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kisah awalnya hijrah Nabi. Kemudian akhirnya singkat kata, akhirnya Nabi
tiba di Madinah, ya, sebelum akhirnya sudah mendekati Madinah, Nabi singgah terlebih dahulu di Kuba, daerah yang bernama Kuba. Ya. Dan disitulah Nabi akhirnya sampai dan Nabi mendirikan Masjid Kuba pertama kali di situ. Dan Nabi kemudian akhirnya tinggal di salah satu penduduk wilayah Kuba selama 3 hari sambil menunggu sahabatnya yang lain. Nah, atau dikisahkan sambil menunggu Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi setelah peristiwa penyergapan yang gagal itu, akhirnya Ali itu menyusul Nabi selama 3 atau 4 hari. Maka Nabi bersinggah di Kuba selama 4 hari, sambil disitulah Nabi pertama kali membangun masjid. Ya, jadi masjid yang dibangun pertama kali adalah Masjid Kuba yang kita kenal sekarang. Ya, kemudian dari Kuba tersebut Nabi akhirnya masuk kota Madinah. Ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah batas kota Madinah zaman dahulu, ya, ketika Nabi hijrah itu beda dengan sekarang. Ya. Kalau sekarang Kuba itu bagian dari kota Madinah yang sekarang. Ya. Adapun zaman dulu itu tidak termasuk bagian dari kota Madinah atau wilayah Madinah. Maka di sini diceritakan Nabi itu singgah di Kuba, mendirikan masjid, ya, kemudian mengadakan sholat Jumat yang pertama di sana. Ya. Dan Nabi itu pengetinggalan Nabi itu hijrah setelah 13 tahun di berdakwah di Mekah. Ya, jadi Nabi, kalau ditanya kapan Nabi hijrah, maka pada tahun ke-13 kenabian. Kemudian tiba pada tahun 14 kenabian di kota Madinah. Jadi setelah dari Kuba, kemudian Nabi akhirnya tiba di Madinah. Dan di kota Madinah tersebutlah ya Nabi itu disambut dengan sangat hangat, dengan sangat gembira oleh penduduk Madinah. Yang saat itu mereka sudah beriman dan sangat menanti-nantikan datangnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga di kota Madinah tersebut, Nabi mendirikan Masjid Nabawi dan sempat tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori sampai akhirnya Nabi kemudian mendirikan rumahnya beliau sendiri dan akhirnya Nabi tinggal di rumah. Begitulah. Nah, ini hanya ringkasan saja. Nanti ada pun banyak sekali detail-detailnya, banyak sekali detail-detail yang itu menggambarkan betapa perjuangannya Nabi nanti bisa dibaca. Ya. Nah, Anda menganjurkan yang paling ringkas dan paling bisa dibaca tanpa banyak hal itu bisa dibaca buku Kitab Sirah Rahikul Maktum karangan Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, itu sudah dijelaskan rentetan kronologi kisah perjalanan hijrah Nabi itu disebut ada di situ dijelaskan. Ya, maka begitulah sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah dan disambut baik ya. Bahkan kita kenal tahu ya ada syairnya ya Tola'al Badru Alaina dan seterusnya itu merupakan senandung dari penduduk Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikisahkan orang-orang ketika melewati gang-gang yang ada di Madinah, orang-orang itu berebut untuk bisa menjamu Nabi. Padahal mereka secara ekonomi tidak terlalu bagus. Ya, bukan orang yang memiliki harta yang banyak, tapi karena rasa bahagia mereka ya, atas kedatangan Nabi, ya, mereka bersemangat untuk menjamu. Begitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perjalanan hijrah Nabi Muhammad ya, dari Mekah ke Madinah, dan ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap sejarah Islam, yang dimana selama di Mekah Nabi itu sangat susah berkembang dakwahnya, tapi ketika ke Madinah, penduduk Madinah itu dengan sangat mudah menerima dakwah Nabi, ya maka sehingga dijuluki sebagai kaum Ansor. Ya, jadi ya, kalau kita kenal ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Ya, kaum Muhajirin itu adalah orang-orang Mekah yang ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi, dinamakan kaum Muhajirin. Adapun kaum Ansor dikata Nasrun, yaitu menolong, itu orang-orang yang menolong orang-orang yang hijrah, dinamakan dengan kaum Ansor atau orang-orang Madinah pada saat. Ya, sehingga akhirnya Nabi bisa menyebarkan ajaran Islam dengan maksimal di Madinah, bangun kekuatan, dan pada tahun 8 Hijriah Nabi kembali ke Mekah dan menguasai kota Mekah. Ya, jadi Nabi hijrah ke Madinah bukan berarti meninggalkan Mekah, enggak. Ya, karena tetap di Mekah itu ada Ka'bah yang merupakan
tempat sucinya umat Islam. Ya, Nabi hanya berhijrah mengumpulkan kekuatan, kemudian ketika kalian sudah kuat, maka Nabi kembali ke Mekah untuk menguasainya. Walaupun nanti pada akhirnya Nabi kembali ke Madinah dan meninggal di sana. Ya, gitu tuh Resi. Ya, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak hikmahnya. Ya, hikmah yang pertama bisa kita lihat itu adalah ya, bahwasannya perjuangan itu butuh yang namanya perencanaan yang sangat matang. Ya, walaupun Nabi adalah merupakan Rasul, ya, kasihnya Allah bukan berarti ya Nabi hanya berpangku tangan saja, ya, mengandalkan mukjizat atau karamahnya, ya, sehingga nanti Nabi bisa terbang lah, Nabi apa enggak? Nabi benar-benar mempersiapkan hijrah itu benar-benar dengan maksimal. Bahkan perjalanan Nabi itu sangat butuh perjuangan, kakinya berdarah segala macam. Ya. Nah, Nabi hanya manusia biasa. Dan yang kedua, ya, ini ya, hikmahnya adalah konsistensi kesabaran di dalam berdakwah. Ini diteladani merupakan teladan dari Abu Bakar ya, yang merupakan sahabatnya Nabi. Ya, beliau sangat sabar menemani dakwah Nabi. Bahkan beliaulah yang dipilih oleh Nabi untuk menemani Nabi untuk hijrah. Di antara sahabat-sahabat yang lain, ya Abu Bakar lah yang dipilih oleh Nabi. Bahkan dikisahkan sebelum masuk Gua Sur itu, ya Abu Bakar itu, ya Abu Bakar itu menyuruh Nabi untuk berdiam dulu, kemudian Abu Bakar mengecek, ya, ini dalam Gua Sur ini ada sesuatu nggak yang dapat membahayakan. Jadi Abu Bakar yang masuk duluan. Kalau nanti ada sesuatu, biar Abu Bakar yang mengenainya. Itu yang beliau katakan. Itu betapa besar kecintaan beliau kepada Nabi, ya, bahkan rela, ya, kalau ada bahaya biar dia dahulu. Maka ketika dicek itu, ya, di dalamnya itu ada beberapa lubang. Abu Bakar tahu bahwasan dalam lubang ini ada makhluk, ada binatang. Maka Abu Bakar menyumpalnya beberapa lubang itu dengan kain, tersisa 2 lubang yang nggak bisa disumpal. Maka dia Abu Bakar sumpal dengan kakinya. Dirasa sudah aman, maka Abu Bakar mempersilahkan Nabi untuk masuk. Dan kemudian Abu Bakar duduk, kemudian mempersilahkan Nabi untuk tidur di pangkuannya. Ini merupakan bentuk keromantisan di dalam menemani dakwah Nabi. Ya. Maka tidak heran, ya, ada suatu orang sahabat itu bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling kau cintai Nabi? Ya, kemudian beliau menjawab, istriku Aisyah. Ya, kemudian kata orang tersebut, ya, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Maka Rasul menjawab bapaknya. Maksudnya bapaknya Aisyah, itu Abu Bakar. Jadi tidak heran. Ya, bahwasannya orang yang paling Nabi cintai itu adalah Abu Bakar. Karena memang beliau Abu Bakar lah yang dari awal itu setia menerima dakwah Nabi, setia menemani perjuangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah, ya, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW penuh dengan perjuangan, ya, penuh dengan pengorbanan, ya, dan ini akan menjadi teladan buat kita bahwasannya hijrah itu bukan hanya pindah tempat, tapi benar-benar pindah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang lebih baik. Sekarang kan lagi rame tentang pemuda hijrah, gerakan hijrah, itu alhamdulillah. Tapi jangan hanya hijrahnya itu hanya hijrah style, hanya ganti istilah doang, tapi benar-benar hijrahnya itu dari dalam diri sendiri. Ya, hijrah itu bukan hanya pindah tempat, tapi berpindah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang jauh lebih. Begitu kurang lebih, Pak Tracy, ya, yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Jika ada yang ingin diskusikan, tanyakan, dipersilah. Saya kembalikan kepada. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Ibrahim, ya. Masya Allah untuk penyampaian materinya sangat rinci, ya. Walaupun nanti lebih detailnya lagi, tadi Ustaz Ibrahim sudah memberitahu, ya. Bisa dibaca di kitab apa tadi, Ustaz?
Rahikul Untuk Mahtum. Rahikul Mahtum saja. Mahtum ya. Itu Mahtum kitab ya. sirah yang simpel tapi juga lumayan detail. Jadi Nah, dijelaskan secara kronologi dari awal Nabi itu dilahirkan sampai Nabi nanti wafat. Jadi lengkap perjalanan hidup Nabi. Bahkan dijelaskan juga tentang kondisi sosial masyarakat sebelum Nabi diutus sebagai Nabi atau bahkan sebelum Nabi itu dilahirkan. Jadi biar kita tahu kondisinya. Jadi kita harus tahu juga tentang kondisi Arab pada saat itu. Ya. Jadi kalau belajar sirah itu harus komprehensif. Kita harus tahu tentang keadaannya sehingga biar tahu kenapa begini, kenapa begini. Jadi memang kita harus mengetahui secara umum. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Rahikul Maktum. Kitabnya tidak tebal, hanya 600 halaman. Itu terjemah dari kitab satu tersebut. jilid dong saja. Berdiri saja. Ya, itu banyak Nah, sekali. Insya Allah sudah cukup buat bekal kita mengetahui sirah perjalanan Nabi kita. Nah, itu ya para Arham Circle ya. Jadi nanti bisa tuh dicek bukunya, dibaca-baca lagi. Nah, itu tadi rujukannya sudah disampaikan oleh Ustadz ya, terkait referensi ya. Referensi yang direkomendasikan oleh Ustadz. Karena itu bahasanya mudah juga mungkin saja. Iya. Ringkas tapi detail juga. Tuh. Ya. Tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu lompat-lompat, sudah kronologis. Insya Allah sudah mudah dipahami. Sudah dipahami, Masya Allah. Hmm. Tapi mungkin kita masuk ke acara berikutnya, sesi tanya jawab. Barangkali ada dari para jamaah Arham Circle yang ingin bertanya ya. Mungkin kita buka 1 atau 2 dulu ya. 1, 2 penanya dulu ya. Silakan mungkin dari Pak Iqbal ya. Di sini ada Pak Fatir, ada Bu Anissa, ada Pak Sukardi ya, ada Pak Jaka. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan seputar. Ini ada nih di kolom chat, Ya, Ustaz, ada dari kalau. Bu Anissa nih. Oh, Bu Anissa nih. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya. Dulu Nabi hijrah untuk menyelamatkan iman. Menurut Ustaz, di zaman sekarang apa yang paling mengancam keimanan kita sehingga butuh hijrah? Versi kita sendiri. Di saat seperti apa kita perlu untuk hijrah? Nah, ini Ustaz. Ini pertanyaan Pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Ya. bagus ini Ustaz. Jadi hijrah modern ya. Modern ya, Hijrah hijrah modern. kontemporer nih. Hijrah Jadi memang kontemporer. keadaannya pasti berbeda dengan keadaan dulu Nabi. Kalau dulu Nabi hijrahnya itu harus pindah tempat. Ya. Karena memang di tempatnya yang awal Nabi benar-benar terancam. Ya. Nabi Kurang dan kondusif lah. pengikutnya tidak kondusif. Ya. Tidak hanya untuk mengamalkan iman Nabi saja, tapi untuk benar-benar bisa menjalankan amanah berupa menyebarkan dakwah. Tapi setelah Nabi hijrah, setelah akhirnya kota Mekah dikuasai oleh Nabi, kan Nabi berkata, la hijrata ba'dal fath. Ya. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Jadi dimanapun itu, ya tidak dibenarkan seseorang itu untuk hijrah tempat sebenarnya, karena semua sudah dianggap sebagai buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hal apa ya, ini dalam kondisi apa ya ketika keimanan itu terancam ya, maka yang paling gampang yang bisa kita lihat itu adalah ketika kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya. Maka itu merupakan kondisi yang sudah darurat itu ya. Dalam kondisi kita nyata tidak bisa kan yang paling gampang itu kondisi kalau kewajiban kita itu adalah sholat 5 waktu gitu ya. Kalau ada kondisi kita tidak bisa menjalankan sholat 5 waktu ya, maka itu sudah tandanya kita harus hijrah kita. Baik itu dalam hal pekerjaan atau tempat tinggal dalam segala macam. Kalau ternyata di tempat tersebut ya atau dalam kondisi tersebut ya atau dalam pertemanan gitu ya,
kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita, atau kita bukan hanya tidak bisa menjalankan kewajiban, tapi kita berpotensi melakukan suatu hal yang diharamkan Allah, nah itu tandanya keimanan kita sudah terancam. Banyak kalau berteman dengan orang yang ternyata pengaruhnya buruk, ya, lebih sering mengajak kita kepada kemaksiatan dalam segala macam, ya maka itu tandanya kita butuh hijrah. Seperti itu sih mungkin ya. Jadi alarmnya adalah ya ketika kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, atau ketika kita berpotensi untuk melakukan kemaksiatan gitu ya. Kalau dulu Ana punya ustadz, ya, beliau bahkan bilang sampai saya sudah hijrah dari Facebook katanya. Kenapa? Karena beliau merasa kalau main Facebook itu rentan bermaksiat, ya. Entah melihat hal-hal yang kurang baik atau segala macam, entah karena di postingannya banyak hal, orang banyak gibah, banyak seteru, sampai akhirnya beliau mengatakan wah ini sudah mengancam ini keimanan, akhirnya beliau hijrah. Nah, maka itu bisa kita indikatornya bisa masing-masing dari kita ya. Karena sekarang itu kan yang namanya kemaksiatan itu kita nggak harus keluar rumah gitu ya. Cukup perubahan ya, buka HP, nah itu banyak potensi-potensi kemaksiatan. Kalau ternyata di situ sangat mengancam kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, memang kita harus hijrah dari situ. Kalau memang nggak kuat, ya udah baik ditinggal. Mungkin begitu, Bu Anissa, nggak bisa dipahami. Mungkin itu ya Bu Anissa Rahmi. Semoga bisa terjawab ya pertanyaannya tadi. Masya Allah, ini berarti pertanyaan ini saja, hijrah kontemporer. Ya, hijrah zaman sekarang. Zaman sekarang saja. Tapi barangkali ada dari jemaah yang lain yang ingin bertanya. Silakan sebelum nanti ditutup. Saya beri waktu 10 detik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan saja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Mungkin kami berhusnuzon kepada para jamaah yang sudah ikut bergabung di kajian malam ini. Mungkin penyampaian dari Ustadz bisa dipahami dengan baik. Semoga tadi ya hikmahnya, pelajarannya bisa dipetik ya. Salah satunya tadi bahwa ketika kita hijrah itu harus mempunyai perencanaan yang matang saja, punya strategi gitu. Jadi tidak apa tadi saat istilahnya itu tidak Nabi saja tidak apa namanya mengandalkan keajaiban aja gitu ya, tapi Nabi pun apa Nabi namanya berikhtiar maksimal berikhtiar gitu ya, berikhtiar maksimal. Nabi aja berikhtiar maksimal ya, walaupun Nabi punya Nabi mukjizatan gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti itu bisa dipakai setiap saat, enggak. Bahkan kebanyakan mukjizat Nabi itu buat orang lain gitu ya. Di kisahnya itu ketika di Gua Hiro ya, itu ketika sedang Abu Bakar itu menyumpal lubang yang ada di Gua Sur itu ya, ternyata kakinya itu dipatuk oleh ular, kesakitan sampai akhirnya menangis ya, air matanya itu mengenai muka Nabi. Kemudian Nabi terbangun, kemudian ditanya, kenapa kau Abu Bakar kaki ikut dipatuk oleh ular, sakit pasti kan. Maka Nabi kemudian meludahi luka di kaki Abu Bakar, kemudian setelah itu sembuh. Itu mukjizat Nabi. Dan banyak hal yang lainnya yang itu ternyata kalau kita lihat itu mukjizatnya itu lebih banyak untuk orang lain ketimbang untuk Nabi gitu ya. Jadi memang ya namanya Rasul bahkan itu aja tidak mengandalkan mukjizat. Kita malu kita. Ya, malu kalau gampang menyerah. Nabi saja berusaha maksimal. Kalau seandainya Nabi mau, Nabi hanya pengen ya Allah mudahkan dakwah saya, bikin orang beriman juga Nabi mau. Ya Allah mudahkan
ada hijrah saya kirim buruk lagi, kemudian dari Mekah Madinah tinggal naik buruk, ternyata enggak. Hikmahnya Nabi ingin mengajak kepada kita bahwasannya semua itu butuh proses dan perencanaan yang matang. Allah alam. Masya Allah. Itu ya para jamaah Arham Circle. Semoga penyampaian dari Ustadz bisa dipahami dengan baik dan bisa diambil pelajarannya, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Baik, alhamdulillah untuk rangkaian kegiatan, rangkaian acara dari awal sampai akhir. Sebelumnya mohon maaf saya lupa. Terakhir mungkin Ustadz mohon untuk penutup bisa dipimpin untuk doa Ustadz. Tutup kajian kita ini dengan berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat tangan kita seraya berdoa kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Syukran jazakallahu khairan katsiran kami ucapkan lagi pada Ustadz Ibrahim yang sudah menyampaikan materinya dengan baik ya. Terakhir kita sesi dokumentasi ya teman-teman para jamaah Arham Circle. Jadi dimohon untuk bisa on cam sebentar ya untuk kita sesi dokumentasi dan mohon bantuannya untuk tim operator untuk mengambil dokumentasinya. Masya Allah. Sini ada kita, Masya Allah, Pak Ubay. Masih apa nih? Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ubay? Alhamdulillah sehat, baik. Baik Pak Ubay, Iya. kita dokumentasi dulu Pak Ubay. Oke, siap. Silakan para jamaah yang lainnya boleh on cam juga ya, seperti Pak Ubay nih, Masya Allah. Saya bisa dihitung tim operator. Nggak nyambung. Ya. Jadi hitung aja Ustaz. Oh siap, saya hitung ya. Sampai hitung ketiga. 1, 2, 3. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, amin. Pak Ustadz, Terima kasih Pak banyak. Ustadz. Gimana Pak Ubay? Pak Ustadz kemana Pak Ustadz? Ya, Pak gimana Ustadz. Pak? Pak Ustadz Mujadi kemana? Oh, jadi ada kegiatan di luar Pak. Oh gitu. Terus sibuk, Masya Allah. Terlalu kuliah. Ini Pak Ustadz Ibrahim dari mana nih? Saya muridnya Ustadz Mujiadi juga Pak. Oh sama. Iya. Oh gitu. Muridnya, jadi ilmu yang Itu ada cucu ini anak. dari beliau juga kemarin. Enggak itu cucu anak. Oh ini anak Pak, anak pertama. Oh gitu, ya bagus lah. Jangan dikit-dikit bukannya, yang banyak.
Baik. Oke, lanjut. Terima kasih banyak Pak Ubay sudah ikut Oke. bergabung di Oke. kegiatan Ya, kajian ini. assalamualaikum. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan berikutnya dan kami Insyaallah. ucapkan juga terima kasih banyak kepada jamaah yang lainnya. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan ya lancar. Kita sama-sama akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ustaz. terima kasih. Syukran Salam. Ustaz. Ada Mbak Mia, Mbak Dinda, Pak Asri. Pamit ya. Ya. Syukran Ustaz. Enggak, Ustaz. Lanjut terus ya. Bersukses. Amin. Amin. Oke.